Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi pada modul 1.2. Sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Vita Permatasari dari SMP Negeri 4 Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Di sini saya calon guru penggerak angkatan 7. Pada koneksi materi modul 1.1 dan 1.2, setelah saya mempelajari modul ini, hal yang menjadi pembelajaran bagi saya adalah apa? Beberapa hal yang menjadi pembelajaran bagi saya, yaitu saya menjelaskan dalam model refleksi 4P. Yang pertama yaitu adalah peristiwa. Yang kedua, perasaan. Yang ketiga adalah pembelajaran, dan yang terakhir atau keempat penerapan ke depan atau rencana. Yang pertama, saya akan menguraikan tentang peristiwa. Peristiwa di sini momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah yang pertama, yaitu dalam melakukan aksi nyata pada modul 1.1 tentang penerapan dari filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro atau KHD. Yang kedua, di sini bagaimana tentang mempelajari nilai dan peran dari guru penggerak melalui LMS, elaborasi, dan eksplorasi konsep, serta dari teman sesama calon guru penggerak angkatan 7. Mohon maaf di sini elaborasi ya teman-teman. Kemudian peristiwa ini kaitannya antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah yang pertama, pendidikan dalam filosofis Ki Hajar Dewantoro itu adalah pada hakikatnya menuntun. Ya, di mana menuntun tersebut dalam modul 1.2 yaitu nilai guru penggerak adalah berpihak pada murid salah satunya. Nah, di sini sebagai guru atau calon guru penggerak, kita harus bisa melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dan dalam peran guru penggerak itu sendiri, yaitu guru tersebut menjadi pemimpin pembelajaran di setiap kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, sama saja seperti kita menuntun murid agar memiliki laku yang baik, seperti itu. Selanjutnya adalah perasaan untuk P yang kedua. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan. Nah, murid itu sepertinya masih perlu banyak belajar ya dalam kegiatan atau proses pembelajaran. Dan di mana sebagai guru pun saya sendiri masih perlu banyak belajar dari nilai dan peran sebagai seorang guru. Bahkan nilai dan peran sebagai seorang guru penggerak. Di sini saya merasa masih perlu membenahi cara pandang saya terhadap murid hingga saat ini. Saya masih perlu belajar terus dan terus, seperti ungkapan belajar sepanjang hayat. Jadi belajar tidak hanya saat ini saja, tetapi hingga sepanjang hayat. Untuk P yang selanjutnya adalah pembelajaran. Nah, pembelajaran di sini sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa tujuan saya sebagai seorang guru yaitu adalah transfer ilmu saja, yaitu sebagai teacher center. Untuk selanjutnya yaitu berorientasi pada penilaian kognitif atau pengetahuan, di mana sebagai guru kita menggenjot murid tersebut agar mendapat nilai di atas KKM, seperti itu. Kemudian sekarang saya berpikir bahwa ketika pembelajaran itu tidak hanya transfer ilmu saja, tidak hanya menuntut murid tersebut mendapat nilai di atas KKM saja, tetapi kita harus mendorong kolaborasi murid tersebut dan kolaborasi guru. Jadi di mana setiap murid itu harus bisa berkolaborasi antar murid yang lain. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, pada dasarnya murid ini tidak hanya diam saja, tetapi murid tersebut diajarkan untuk menjadi seorang pemimpin. Kemudian menjadi coach untuk guru lain ya. Jadi tidak hanya untuk diri sendiri saja, kita harus bisa berbagi serta berkolaborasi dengan guru lain ya, coaching di sini.
Selanjutnya, menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi guru tersebut tidak hanya sebagai teacher center, tetapi kita bisa membelajarkan bagaimana keberpihakan kita pada murid, dan murid tersebut bisa aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap pembelajaran. Dan yang terakhir, dapat menggerakkan komunitas praktisi. Selanjutnya, untuk P yang terakhir, yang keempat, adalah penerapan ke depan atau rencana, di mana apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak nantinya. Nah, di sini rencana penerapan ke depan yang pertama yaitu mengikuti pelatihan mandiri, di mana pelatihan ini tidak harus didorong oleh orang lain, tetapi kita sendiri memiliki keinginan untuk mengikuti pelatihan tersebut, meskipun secara online ataupun offline, karena sekarang banyak sekali pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan secara online. Kemudian yang kedua yaitu melakukan kolaborasi dengan guru lain atau teman sejawat di sekolah. Nah, kolaborasi ini bisa dilakukan dengan teman sejawat di sekolah atau bahkan teman di sekolah lain, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan model dan atau media pembelajaran yang bervariasi dalam proses pembelajaran. Jadi kita tidak hanya menggunakan satu model saja, karena biasanya anak-anak juga cenderung bosan ketika model pembelajaran tersebut tidak berubah. Nah, maka dari itu bagaimana kita berkreasi, berinovasi, dan imajinasi tentang pembuatan media pembelajaran yang bervariasi. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya di sini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video saya ya. Jika ingin follow sosial media saya, bisa follow di sini. Oke, thanks for watching. See you in the next video. Sampai jumpa. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.